Terima kasih, Pak Christian. Ya, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini ada kesempatan untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan hari ini akan diambil dari surat Tesalonika. Salah satu bagian yang sebetulnya sangat indah, khususnya ketika kita merenungkan ini bersama dengan pembacaan dari eh, kitab Kisah Para Rasul. Dan sebelum kita merenungkan firman, mari sekali lagi kita sama-sama berdoa. Tuhan kiranya memberkati perenungan kami akan firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti rancangan Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang dituliskan, dan kami boleh menikmati kebesaran Tuhan. Kami juga boleh diteguhkan, dikuatkan melalui pembacaan kami akan firman-Mu yang boleh memimpin kehidupan kami untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati sekali lagi Tuhan pada pagi hari ini ketika kami merenungkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka surat Tesalonika pasal yang pertama. Ayat yang pertama terlebih dahulu. Eh, ya, kita akan melihat bagian ini, dan di dalam bagian yang pertama, pasal pertama, ayat pertama saya bacakan terlebih dahulu buat kita. Semari kita mau coba melihat kaitan dengan kitab Kisah Para Rasul. Dan ini akan menjadi satu bagian yang penting buat kita ya. Saya bacakan Satu Tesalonika 1 ayat yang pertama. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, kadangkala pada waktu kita mulai membaca sebuah surat, kita mungkin tidak terlalu memperhatikan bagian yang pertama. Padahal bagian pertama ini sebetulnya sudah banyak alat bantu untuk kita tahu ini settingnya di mana. Nah, oleh sebab itu, pada waktu kita melihat di dalam di dalam Tesalonika ayat yang pertama ini, kita akan mencoba melihat di bawah Alkitab itu ada namanya catatan kaki atau sedikit aparatus lah namanya ya. Itu ada tulisan 11 atau pasal 1 ayat 1 itu merefer ke pasal 17 ayat yang pertama. Nah, jadi kita perlu lihat pasal 17 ayat pertama dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini adalah setting utamanya yang sebentar akan saya jelaskan. Mari kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Nah, jadi kalau kita sudah membuka Kisah Rasul pasal 17 dan ini sangat dekat dengan Kisah Rasul pasal 18. Kita bersyukur karena kita di dalam lihat ini kita mulai tahu setting daripada kejadian yang ada di dalam Kisah Rasul 17 dan 18. Sebelum baca pasal 17, saya bacakan singkat saja di dalam pasal 18. Dan ini menjadi alat bantu kita untuk bahkan mengetahui catatan historis di dalam kerajaan Romawi. Saya baca pasal 18 ayat yang pertama sampai yang keempat saja ya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Dia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Satu lagi ya, ayat 5 ya. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pasal 18 ini kita mulai tahu satu buah setting. Settingnya adalah Paulus barusan berangkat dari Athena dan kemudian dia ada di Korintus. Setting berikutnya adalah Aquila dan Priscilla istrinya itu baru pindah dari Italia. Kenapa pindah dari Italia? Karena pada tahun 49 Masehi, Raja Claudius mengeluarkan satu keputusan. Seluruh orang Israel yang ada di Roma harus keluar. Nah, maka kalau kita mencoba membayangkan proses mereka keluar dari Italia, mungkin makan 1-2 tahun gitu. Jadi kemungkinan ini sekitar tahun 50-51 ya. Jadi di Korintus itu sekitar tahun segitu. Nah, oleh sebab itu pada waktu nanti kita melihat di dalam pasal yang ke-17
Ini adalah pasal di mana mulai ada peristiwa kesusahan yang terjadi di Tesalonika. Di Tesalonika itu kalau dilihat di dalam pasal 17, itu Paulus pergi ke sana. Paulus itu berangkat dan memberitakan firman Tuhan di Tesalonika. Ini pasal yang peristiwa di dalam penginjilan ke Tesalonika. Ini sebetulnya hanya saat ayat pertama sampai ayat ke-9 ya. Saya coba jelaskan sedikit saja. Kita lihat lagi pasal 17 ini. Ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Di dalam ayat pertama, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia. Tiba di Tesalonika. Saudara, untuk bagian pertama ya, kita kadang tidak tahu siapa yang dimaksud Silvanus. Kalau kita baca tadi di dalam surat Tesalonika, ada nama Silvanus, itu adalah Silas ya. Jadi kita akan tahu dia adalah Silas sebetulnya. Di dalam bagian pasal 17 ayat pertama, di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Biasa Paulus masuk ke sana, ke rumah ibadat itu. Dia hanya ke sana 3 hari Sabat berturut-turut. Jadi cuma 3 minggu saja Paulus ada di Tesalonika. Yang dikerjakan adalah menerangkan bahwa Yesus harus menderita, Mesias, bangkit dari orang mati, dan berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan padamu. Dan ini adalah inti pemberitaan Paulus dari kota ke kota. Jadi setiap kali perjalanan misi, khususnya di dalam perjalanan misi dia selalu pergi ke sinagoge. Dia selalu pergi ke tempat orang Israel berkumpul. Dia mulai penginjilan dari orang Israel terlebih dahulu. Dan kemudian setelah dia masuk penginjilan, dia menyatakan inti daripada berita Injil. Yaitu siapa itu Mesias, bagaimana dia harus menderita, bagaimana dia harus mati. Jadi kalau kita ngomong ya, ini sudah seperti model KKR yang dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia ngotot sekali, dia pergi terus. Dan setelah itu, di dalam ayat 4 kita sadar bahwa ada anugerah besar dari Tuhan. Ayat 4 dikatakan, beberapa orang dari mereka menjadi yakin, menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Berarti dalam pelayanan Paulus selama 3 minggu, kita lihat ya, ada satu kebangunan besar loh di situ. Yaitu pertama orang-orang Yahudinya bertobat, sebagian dari mereka. Dan kemudian tidak sedikit juga orang Yunani. Jadi orang Yahudi, orang Yunani bertobat, dan perempuan terkemuka. Nah ini memang banyak sih di dalam Alkitab kita akan lihat perempuan-perempuan terkemuka bertobat gitu ya. Dan setelah ada pertobatan, kita mulai akan sadar satu hal di dalam ayat 5. Orang Yahudi menjadi iri hati dan dibantu dengan penjahat dari petualang dari pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Kita harus sadar satu hal. Pada waktu Paulus memberitakan firman di beberapa kota ya, sama waktu nanti Paulus bicara juga di Efesus ya, ketika banyak orang bertobat, orang hidup lebih baik. Orang-orang yang ada di locals itu tidak bahagia. Kenapa? Karena banyak orang-orang terkemuka itu yang kemudian menjadi percaya dan terang saja mereka punya kestabilan ekonomi yang akan terganggu. Dan orang-orang yang bertobat kepada pemberitaan Paulus ini adalah orang-orang terkemuka. Dan oleh sebab itu motif dasarnya ekonomi, nanti excuse-nya adalah politik. Ini udah biasa sekali ya, pencampuran ideologi politik dengan ideologi agama dan juga kebutuhan ekonomi. Jadi ini adalah formulasi kekacauan yang kita sudah lihat dari sejak zaman ya abad mula-mula. Lihat ayat 6 ya. Ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason. Yason itu siapa? Yason itu adalah seorang Yahudi yang mungkin sudah lama dia tinggal di daerah-daerah Tesalonika atau daerah di bawah jajahan Greek atau pada waktu itu berbahasa Yunani. Dan Yason ini membuka rumahnya untuk memberikan Paulus dan Silas tempat tinggal. Jadi ini adalah tuan rumah Yason. Dan setelah itu Yason diseret dan beberapa saudara diseret ke hadapan pembesar kota sambil berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah awal mula penderitaan yang ditulis oleh Paulus, yang ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Jadi kita akan mulai sadar nanti, sebelum kita baca Tesalonika, baik kita membaca dulu bagian ini. Kenapa? Karena nanti pada waktu Paulus itu bicara di dalam surat Tesalonika,
kita tidak bertanya-tanya apa sih yang dibicarakan oleh Paulus di dalam bagian ini. Penderitaan bagaimana, pergumulan bagaimana, kesulitan bagaimana. Kita akan mengerti hanya karena kita baca kitab Kisah Para Rasul pasal 17. Saya jelaskan lagi sedikit lagi ya. Di dalam ayat 7 dikatakan mereka semua bertindak melawan ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus. Jadi ini adalah apa ya namanya eh, sebuah tindakan melawan otoritas. Ini kayak pembangkang pengkhianat lah digambarkannya. Ketika orang banyak dan membesar kota mendengar semuanya itu mereka jadi gelisah, tapi setelah mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain mereka pun dilepaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan yang akan dialami oleh jemaat di Tesalonika itu kira-kira penderitaan yang bagaimana? Itu gambarannya gini ya. Kayak misalnya kita tinggal di Korea Utara. Lalu kita bertamu ke dalam rumah satu orang. Lalu setelah kita bertamu di situ, ada orang-orang yang bilang, ini orang-orang ini mengajak kita mengajak kita menyembah atau percaya kepada raja lain selain Kim Jong Un." Nah, itu kira-kira. Itu suasananya itu suasana yang sangat genting dan akan tentu saja menghasilkan banyak penderitaan. Jadi ini bukan sekedar hanya mengatakan menyembah selain Raja Roma, selain Claudius ya pada waktu itu. Dan ini adalah sesuatu tindakan yang besar yang akan membuat mereka banyak mengalami penderitaan. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus di sana hanya sekitar 3 minggu saja. Setelah itu dia pergi ke Berea. Setelah pergi ke Berea, dia pergi ke Athena, baru nanti ke Korintus. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus itu mengutus Timotius itu untuk kembali ke Tesalonika. Nah, ini kronologinya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi di dalam bagian-bagian awal kita perlu sadar bahwa Paulus itu pergi ke Berea. Di Berea, di sini ya ayat 10. Kita coba lihat sedikit ya. Jadi ini kita lagi mencoba memahami perjalanan misi Paulus sedikit ya. Ayat 10. Pada malam itu juga saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Dan dia di sana juga pergi ke rumah ibadat orang Yahudi, tapi di situ ada Paulus, ada Silas di sana. Dan ketika pelayanan di Berea itu sudah maju, ada musuh dari Tesalonika lagi. Lihat di dalam ayat 13. Tapi ketika orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang juga mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu, orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, ini adalah orang-orang Yahudi yang militan. Orang-orang Yahudi yang radikal, orang-orang Yahudi yang berani menggunakan fitnahan untuk menyusahkan hidup orang percaya, bahkan yang iri hati, bukan hanya di Tesalonika, tapi sampai di Berea. Itu yang terjadi. Jadi kita mulai akan sadar bagaimana keadaan orang Kristen yang hidup di daerah Tesalonika. Banyak penderitaan mereka, banyak kesusahan mereka, banyak penganiayaan yang mereka akan alami. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang kita lihat, saudara ya. Di dalam ayat 14. Tapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Berarti kita akan sadar, Paulus itu tinggalkan Silas dan Timotius di Berea, kemudian dia berangkat ke Athena. Paulus berangkat ke Athena dan kemudian ke Korintus, sementara nanti Silas itu kemungkinan pergi ke Filipi atau ke kota lain, dan kemudian nanti Timotius diutus oleh Paulus kembali ke Tesalonika. Kenapa? Karena Paulus khawatir iman jemaat di Tesalonika itu baru apa ya? Baru mulai bertumbuh, baru 3 minggu saja ketemu dengan Paulus. Maka Paulus itu kirim balik Timotius ke Tesalonika. Dan rentang waktunya kira-kira 1 sampai 2 tahun, saudara ya. Jadi kita akan lihat nanti pada waktu Paulus menulis surat Tesalonika, dia tulis surat Tesalonika. Kenapa dia bisa tulis surat Tesalonika? Karena sebelumnya Paulus kirim Timotius ke Tesalonika, dan setelah itu nanti di dalam pasal 18 ayat yang kelima tadi, kita mulai lihat Silas dan Timotius datang dari Makedonia dan kemudian bergabung dengan Paulus di Korintus. Itu adalah kira-kira tahun 51 Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kronologinya singkatnya adalah Timotius dari
Tesalonika, datang ketemu Paulus di Korintus setelah dengar update daripada Timotius mengenai jemaat di Tesalonika, Paulus baru tulis surat Tesalonika. Nah, itu singkat ceritanya. Jadi Paulus mulai mendengar apa saja yang terjadi dan kita mulai tahu semua latar belakang dan peristiwa ini. Oke, ini adalah bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita belajar suatu bagian dari Alkitab, kita itu tidak boleh miss the details. Tidak bisa lewatkan saja detailsnya. Karena dengan demikian ya kita bakal ya tidak tahu apa yang menjadi bagian penting di situ. Baik, kita sekarang akan kembali lagi ke surat 1 Tesalonika. Kita baru mulai mau masuk ya. Tadi bagian pendahuluan ya untuk tahu latar belakang, kronologi, pergumulan, potensi penderitaan, fitnahan, apa dianggap melawan ya, kayak orang-orang yang menyembah kepada negara lain. Dan sekarang kita akan lihat di dalam ayat 2. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2. Saya bacakan buat kita. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada beda nggak waktu kita sudah merenungkan kitab kisah para rasul, pasal 17 tadi, dengan waktu sebelum kita melihat latar belakang ini. Sekarang pada waktu kita baca ayat 2, kita mulai mengerti. Waktu Paulus bilang kenapa dia mengucap syukur, kenapa? Waktu dia mengucap syukur kepada Allah karena semua orang Tesalonika dan menyebut mereka dalam doa-doa Paulus. Kita sudah mulai tahu. Kenapa? Karena Paulus melihat iman daripada jemaat di Tesalonika. Paulus mendapat berita daripada Timotius mengenai orang-orang Tesalonika yang pada saat itu mengalami pergumulan yang berat, tapi iman mereka tetap menjadi nyata. Paulus dengar itu, meskipun dia tidak lagi di Tesalonika, yang dia utus adalah Timotius, tapi dia mendengar update daripada jemaat Tesalonika ya. Jadi dia benar-benar mengkhawatirkan jemaat Tesalonika. Ini bukan hanya sekedar lip service ya. Kalau orang lip service itu ya kayak orang pidato lah ya. Ya hari yang berbahagia ini kita melihat apalah kebaikan segala macam bangsa dan lain sebagainya macam ya. Kita tahu ini adalah pidato-pidato yang banyak sekali apa kayak pembukaan kata sambutan, paling jengkel dengar kata sambutan saudara ya. Karena memang kita tahu itu sebagian besar agak semi basa-basi sedikit lah. Dan kita lihat di ayat 3. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Dan kami tahu saudara-saudara yang dikasih Allah bahwa ia telah memilih kamu. Nanti kita akan lihat satu persatu ya bagian di dalam perikop ini ya. Pemilihan Tuhan. Jadi ini adalah pemilihan Tuhan. Ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kuasa oleh Roh Kudus, kekuatan, power, gitu, kuasa oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat yang penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nanti kita ke sana lagi ya, Saudara ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Ini besar nih, ya, bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saya ajak kita lihat satu bagian sedikit aja di dalam pasal 2 ya. Pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidak sia-sia. Tapi sungguh pun, kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pasal 2 ayat yang kedua, coba lihat lagi catatan kaki, itu adalah di dalam Kisah Rasul pasal 16 ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 kita tidak baca lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini adalah persis setelah peristiwa Paulus dan Silas itu menderita di Filipi. Mungkin ini cerita yang besar sekali ya.
Paulus di penjara dan nanti kepala penjara bertobat. Dari sana mereka pergi ke Tesalonika. Nah, jadi kita akan melihat gini ya, dengan kita mengerti Kisah Rasul 17, 16, 18, kita sekarang pada waktu membaca Tesalonika pasal yang pertama, kita mulai mengerti. Mengerti apa? Kita mulai mengerti pergumulannya. Kita mulai mengerti skala penderitaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Kita mulai mengerti bagaimana proses orang-orang ini yang ketika mendengar firman mereka bertumbuh, mereka beriman, dimenangkan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka kemudian setelah mendengar firman, mereka menghasilkan iman. Ada iman yang besar, iman itu menghasilkan suatu pertobatan, pertobatan itu menghasilkan satu bentuk pelayanan, dan pelayanan ini digerakkan oleh pengharapan kepada Kristus yang akan datang kali kedua. Pengharapan eskatologis. Oke ya, kita breakdown sedikit ya di dalam pasal yang pertama ini. Kita mulai lihat dari ayat yang keempat. Ya, ayat kedua dan ketiga itu ucapan syukur. Ayat yang keempat itu adalah bicara mengenai pemilihan Tuhan, ya. Tuhan memilih kamu. Ini udah bicara kayak presidensi, saudara ya. Kami tahu, hai saudara yang dikasih Allah, bahwa Ia memilih kamu. Wah, ini besar nih ya. Jadi kalau kita lihat gini ya, Paulus itu hanya 3 minggu di Tesalonika. 3 minggu itu bicara untuk membuat orang yang tadinya penyembah berhala, orang-orang yang tadinya kita harus asumsi, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, orang-orang di Tesalonika, orang Yahudinya, orang-orang radikal, orang-orang garis keras, ya kira-kira sebagian yang bertobat itu latar belakang mereka yang Yahudi, ya Yahudi yang seperti yang tadi kita lihat, orang-orang yang bermusuhan. Ini kalau kita ngomong ya, ini mungkin kalau digambarkan di Indonesia, daerah-daerah radikal itu ya Jawa Barat, ya kan gitu ya. Padang, Aceh, ya kira-kira gitu. Orang-orang ini bertobat dari agama yang lama menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka sekarang hidupnya itu betul-betul digempur. Tapi kita perlu sadar satu hal. Apa itu? Yaitu kita melihatnya bahwa di dalam waktu yang singkat. Ini bukan kuasa daripada Paulus membuat mereka berubah. Tapi Paulus bilang, ini Tuhan pilih kamu. Dan dengan kuasa Roh Kudus. Ini ayat 5 ya. Disampaikan Injil itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi itu adalah kekuatan Roh Kudus. Jadi di dalam firman yang diberitakan, Roh Kudus bekerja dan ini ada kuasa. Kuasa untuk apa? Mengubahkan hati orang yang bebal. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ini bicara mengenai pemilihan Tuhan. Dan waktu kita bicara mengenai pemilihan Tuhan ya, bicara mengenai kuasa Roh Kudus. Ini adalah kuasa yang melahirbarukan, kuasa yang mengubah, kuasa yang menjadikan mereka kudus dan seterusnya. Dan di dalam ayat yang ke-6 kita mulai sadar di dalam karya kuasa Roh Kudus, orang percaya sekarang diberikan kemampuan untuk hidup, hidup taat. Ini penting sekali. Dan ini yang miss di dalam banyak kehidupan kekristenan hari ini. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kekristenan hari ini, orang boleh saja dengar firman Tuhan. Orang boleh saja mengaminkan firman Tuhan. Tapi hidupnya benar-benar tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lihat di dalam bagian ini. Kita akan lihat apa? Ayat 6. Kamu setelah dipilih Tuhan, setelah kamu mendengar pemberitaan dengan kuasa Roh Kudus, sekarang ayat 6. Kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Maksudnya dengar firman dan kemudian bertobat gitu. Dan setelah menjadi penurut, lihat apa di sini. Dalam penindasan yang berat, kamu menerima firman dengan sukacita yang sekali lagi dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi iman itu, pertobatan itu menghasilkan satu komitmen praksis kehidupan. Yaitu berani masuk ke dalam penderitaan oleh karena nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian ini nggak main-main. Kalau kita mengerti kisah Rasul 17, penderitaan yang mereka tanggung adalah dicap sebagai pengkhianat bangsa. Pembelot orang-orang yang sebetulnya di dalam zaman kekaisaran Roma itu seperti sudah kayak dijatuhkan hukuman mati. Itu kondisinya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang percaya Kristus untuk mendapat hidup yang lebih baik. Orang percaya Kristus untuk disembuhkan, untuk jadi kaya, untuk jadi apa segala macam, saudara. Itu adalah bentuk-bentuk penistaan kepada iman yang sejati kepada Tuhan. Oh, ini bahaya sekali. Inilah zaman kekristenan yang kita lihat sudah seperti ini, saudara ya. Dan ya, ini adalah pergumulan kita hari ini. Mengenai penderitaan, penganiayaan, kita mungkin have no idea apa yang dialami oleh orang-orang jemaat mula-mula.
Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan ya, ini adalah jemaat yang baru muncul. Baru 3 minggu saja mereka dengar dan kemudian bertobat. Tapi di dalam ayat 7, ini Paulus tidak pernah bicara ini kepada jemaat Filipi loh, saudara. Tidak bicara ini di jemaat Korintus. Korintus paling parah di antara jemaat yang lain. Tapi dia hanya bicara ini kepada jemaat di Tesalonika. Jadi maksudnya ini skala pergumulan, penderitaan, penganiayaan yang dialami itu besar sekali. Coba lihat di ayat 7 ya. Sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Makedonia itu kayak provinsi besar ya. Provinsi besar, ibu kotanya itu Tesalonika. Tesalonika itu kota kaya juga, ada ratusan ribu orang di sana ya. Kota pelabuhan, kota yang makmur, dilintasi daerah perdagangan. Ini mirip-mirip seperti di Efesus, sore. Tapi dibilang di seluruh wilayah dan di ayat 8. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema, dari antara kamu firman Tuhan bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, tapi di tempat semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Ini besar ya, berarti kesaksian hidup mereka, penderitaan mereka, ketekunan mereka, ini kemudian apa ya menjadi terang, menjadi kayak mercusuar yang menguatkan orang-orang Kristen di daerah-daerah lain yang sedang bergumul hari itu. Coba bayangkan ya, penderitaan yang kita alami menguatkan orang Kristen yang lain yang sedang bergumul di tempat yang lain. Itu ada yang terjadi dengan jemaat di Tesalonika. Jadi kita akan menyadari jemaat Tesalonika dipakai Tuhan luar biasa besar bahkan dalam penderitaan mereka. Nah inilah yang kadang kita kalau tanya ya saudara, saya kadang-kadang tanya ini ya. Kalau kita lihat kitab Ayub, kita lihat kitab Ayub ya, dia penderitaan banyak segala macam. Kalau kita ditanya, kira-kira di dalam bagian hidup Ayub, di bagian mana dia paling memuliakan nama Tuhan? Bagian awal sebelum menderita, bagian akhir setelah lepas penderitaan, atau bagian tengah yang waktu dia lagi menderita? Jawabannya sederhana kan, kita akan sadar. Pada waktu Pak Ayub menderita, dia paling sedang memuliakan nama Tuhan karena pada saat itu Ayub sedang membuka mulut iblis yang mengatakan bahwa kalau dia menderita dia akan menghujat Tuhan. Itu tidak pernah keluar satu kali pun dalam mulut Ayub. Ayub. Memang dia mengatakan dia ingin mati dan seterusnya, tapi dia tidak pernah menghujat Tuhan. Sehingga kalau kita gambarkan kehidupan Ayub, yang paling memuliakan Tuhan adalah pada waktu dia menderita. Karena bagian inilah dia sedang menyatakan siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, kalau kita disuruh pilih, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau memuliakan Tuhan dalam bagian apa? Kan banyak orang yang pakai jargon ya. Jadi orang Kristen harus jadi yang paling hebat ya. Harus jadi pemimpin, harus jadi ini, harus jadi itu supaya apa? Kita bersaksi bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin memang ada orang-orang yang dipilih seperti pemimpin yang kemudian memuliakan nama Tuhan, yang dikutip itu balik-balik lagi Yusuf ya. Tapi Yusuf itu jadi Yusuf karena apa? Dia dibuang ke Mesir, jadi budak masuk ke penjara. Ya, kita ngomong, oh ya jadi Daniel. Jadi Daniel jadi pemimpin pun itu melewati namanya dia dibuang, ya, dia dipermalukan, mungkin ditelanjangi, bahkan dia kemungkinan besar adalah Sida-Sida atau Kasim. Jadi kadang-kadang yang terjadi itu adalah fragmen melihat fase hidup seseorang yang sudah melewati fase penderitaan baru diambil bagian kemuliaannya saja. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, itu bicara bagaimana Tuhan pakai penderitaan umatnya untuk menyatakan bahwa mereka memang umat Tuhan. Berikutnya, Saudara, ya, kita akan lihat ya, di dalam ayat yang ke eh, 9, ini bicara mengenai pertobatan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, itu bertobat. Dan pertobatannya tidak main-main ya, dibilang ya, bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah. Setelah berbalik dari berhala kepada Allah, ngapain, saudara? Nah, ini juga menjadi teguran bagi ya kita perenungan kita juga ya. Setelah berbalik, apa yang mereka kerjakan? Mereka itu melayani Allah yang hidup dan benar. Melayani Allah yang hidup dan benar. Ini fokus tujuan hidup sekarang. Berubah. Dari yang tadinya memikirkan diri, kemuliaan, dan segala macam. Sekarang ini berbalik melayani Tuhan Allah yang hidup dan benar. Dan di dalam satu pengertian apa? Ya, untuk menantikan kedatangan Kristus yang telah dibangkitkan dari orang mati, menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ini pengharapan eskatologi. Orang yang memang mengharapkan kedatangan Kristus, Kristus benar-benar datang, dia akan ngapain? Dia akan menjaga hatinya, hidupnya, dia akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, ini yang kita akan lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu perenungan akan eskatologis itu akan mempengaruhi hidup.
Makanya tema kita pengharapan eskatologis dan hidup. Kita baru mulai sampai di dalam bagian pendahuluan kitab Tesalonika, Saudara. Tesalonika 1. Saya akan ajak kita lihat ke dalam bagian-bagian di pasal berikutnya, Saudara. Kita lihat di pasal 2 tadi, sempat kita baca ayat 1 dan 2. Paulus sedang bicara apa di situ? Paulus sedang bicara, sebagaimana kamu saat itu menderita, saat ini menderita, kamu pun sudah lihat bagaimana kami dianiaya begitu rupa masuk ke penjara pada waktu kami masuk pelayanan di Filipi. Jadi ini adalah menguatkan satu sama lain. Orang-orang di dalam Tuhan harusnya menguatkan satu dengan yang lain di dalam iman kepada Tuhan menghadapi kesusahan, tantangan, pergumulan, penderitaan zaman ini. Bukan sebaliknya. Sebaliknya itu apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Coba kalau kita lihat hari ini ya, fenomena yang sangat merusak, ya, balik-balik lagi itu prosperity gospel. Tapi kita jangan bilang ya, oh iya ya, prosperity gospel itu hanya ada di gereja tertentu. Tidak, itu mendarah daging di dalam setiap kita. Setiap kita itu darah dagingnya ada prosperity gospel ya. Maksudnya kita ingin hidup lebih nyaman, ya bisnis lebih baik gitu lah ya, kehidupan lebih oke setelah ikut Tuhan, pelayanan apa semua, dihindarkan dari sakit penyakit. Itu kan harapan semua manusia kan, Saudara. Dan di dalam bagian yang dihidupi kadang kala yang terjadi adalah justru orang-orang itu menguatkan satu dengan yang lain bukan untuk menghadapi penderitaan, tapi untuk memandang kepada status kemuliaan yang akan didapatkan ketika mengikut Kristus. Itu yang terjadi di dalam kesaksian-kesaksian yang banyak sekali terjadi di mana-mana, baik di dalam kesaksian di publik atau kesaksian yang kita sharingkan. Kesaksian yang kita sharingkan tuh kira-kira temanya kesaksian apa, Saudara? Biasanya ya, sore yang sakit jadi sehat. Jarang kan ada orang kesaksian, saya bersyukur Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan saat ini masih dalam keadaan penyakit berat. Tuhan jaga iman saya, bersyukur. Jarang dengar kalimat ini. Atau jarang juga kan dengar gini kalimatnya. Ya, saya mengucap syukur ya meskipun ya di dalam keadaan ekonomi yang lesu, Tuhan jaga iman saya tetap teguh. Itu jarang, Saudara. Kita dengar kalimat-kalimat ini jarang. Kita akan selalu dengar yang sebaliknya. Itulah natur manusia. Tapi tidak demikian dengan Paulus dan Tesalonika. Mereka menguatkan di dalam mengikuti Tuhan baik dalam penderitaan yang berat. Nah, berikutnya, Saudara, kita akan lihat kesaksian Paulus di dalam pasal 2 ini. Saya akan ajak kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Dan kita akan lihat sampai ayat yang ke-12 sore. Kita mulai akan sadar. Di dalam surat ini, Paulus mau mengembalakan elemen apa kepada jemaat di Tesalonika. Ayat yang ketiga, nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud tidak murni. Tidak disertai tipu daya. Ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak mempercayakan Injil kepada kami. Menganggap kami layak itu menanggung penderitaan loh, saudara ya. Bukan menganggap layak karena Paulus dan Silas dan Timotius hebat. Tapi menganggap layak itu karena mereka boleh menanggung penderitaan karena nama Tuhan. Karena itulah kami bicara, bukan untuk menyukakan manusia, tapi untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. 5. Kami tidak pernah bermulut manis. Allah adalah saksi kami. Di tengahnya kami tidak punya maksud mencari keuntungan yang tersembunyi. Ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian manusia dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai Rasul Kristus. Ayat 7. Kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikian kami dalam kasih sayang besar, bukan saja rela membagi Injil, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan jadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacat kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya menasihati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12 ini garis bawahi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi, di dalam pasal 2 ini, kita melihat satu buah tema besar, yaitu apa? Paulus lagi menceritakan mengenai dedikasi pelayanan, penderitaan, maksudnya murni, tulus ya.
dan tidak cari puji-pujian, tidak cari keuntungan tersembunyi. Bahkan dia seperti orang tua yang bekerja, mencukupkan dirinya, dan untuk melayani jemaat yang ada di Tesalonika. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya jemaat itu boleh melihat teladan yang baik, untuk mereka pada akhirnya mendengar satu harapan Paulus bagi jemaat untuk hidupi. Apa yang menjadi harapan Paulus di sini? Dia berharap ya supaya hidup jemaat itu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah yang sudah panggil mereka ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Berarti ini penekanan hidup kudus, penekanan hidup yang dimurnikan Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi di dalam ayat berikutnya, sore. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 19, saya tidak baca semua, tapi saya akan ajak kita lihat di dalam ayat yang ke-14 dulu. Sebab kamu, saudara, telah menjadi penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat di dalam Kristus, karena kamu menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang Yahudi. Jadi ini Paulus bicara ya. Bahkan orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka peduli, karena dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalangi kami memberitakan firman kepada bangsa lain. Demikianlah mereka terus menambah dosa sampai genap jumlahnya dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Tapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, nah ini istilah yang sering kita dengar ya. Jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Ini sebenarnya adalah frase yang kita lihat di dalam bagian ini ya. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malah lebih lagi, tapi iblis mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami, mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan pada waktu kedatangan Kristus kalau bukan kamu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengingatkan lagi mengenai penderitaan yang mungkin mereka akan hadapi. Paulus itu sekali lagi menggarisbawahi penderitaan yang mereka alami. Dan di dalam pasal 3 Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini adalah laporan daripada Timotius. Tadi kita sudah renungkan ya, Timotius balik ke Korintus untuk sampaikan berita tentang jemaat di Tesalonika. Kita lihat sedikit saja ya di dalam pasal 3. 3 ayat 1 sampai 3 ya. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Tadi ya kita sudah lihat di dalam Kisah Rasul. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ini dulu kita berhenti sebentar, saudara ya. Kita coba renungkan. Paulus kirim Timotius. Itu adalah dia mengirim orang the best of the best yang dia punya. Dia kirim Timotius. Itu adalah orang yang dia pelayanan bersama. Yang memang dia tunggu di Korintus. Dan waktu nanti Timotius datang sampai di Korintus, dia baru bisa dengan bebas memberitakan firman Tuhan. Berarti Paulus waktu kirim Timotius, yang dia pikirkan apa? Yang dia pikirkan jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Dia mengalami penderitaan berat. Dia mau supaya Timotius meneguhkan hati daripada jemaat Tesalonika. Nah, ini yang kita bicara di dalam konteks pelayanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat tidak gampang memang pada waktu kita masuk di dalam konteks pelayanan. Normalnya kita akan memilih orang yang the best of the best untuk siapa, Saudara? Untuk kita sendiri kan? Kita mau orang itu yang paling baik ya ada di tempat kita melayani bersama. Jarang kita mau orang yang terbaik itu dikirim ke tempat yang lain segitu ya. Itu adalah hatinya Paulus ya. Jadi kita bisa lihat di dalam bagian ini. Dan bukan hanya itu saja ya. Di dalam ayat 4 dan seterusnya kita lihat di dalam ayat yang ke-5, Saudara. Aku tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami jadi sia-sia. Jadi Paulus itu siang malam dia pikirkan jemaat di Tesalonika. Dia mungkin tidak bisa tidur karena jemaat di Tesalonika. Dia khawatir jangan sampai imannya rontok gitu, gugur. Nah, ini adalah hati gembala yang sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gembala itu tidak bisa tidur karena apa? Karena jemaat, saudara. Bukan karena jemaat jahatin dia ya, saudara. Tapi karena jemaat mungkin dalam penderitaan, pergumulan. Nah, itu yang kita bisa lihat di dalam bagian ini. Tapi, ayat 6. Setelah Timotius datang, membawa kabar, menggembirakan tentang iman, kasihmu, bahwa kamu selalu menaruh
kenang-kenangan yang baik akan kami, ingin berjumpa, ingin juga dan kami juga ingin berjumpa. Dan mereka punya hati terhibur ya. Jadi kita lihat ya, setelah Timotius datang, kita mulai bisa lihat apa? Jemaat ternyata dengan Paulus itu hatinya masih sinkron, hatinya masih sehati, sepikir gitu ya. Mereka benar-benar masih di dalam cinta kepada Tuhan. Maka Paulus bersyukur. Ini adalah sukacita besar, saudara. Ini seperti kita khawatir dengan satu orang keselamatannya di daerah teroris, kemudian kita utus satu orang untuk cari kabar dan dikasih tahu oh, orang ini hidup dan keadaannya baik. Ini sukacitanya Paulus. Paulus bersukacita karena iman yang ditabur masih berdiri dengan kokoh. Nah, ini sukacita yang kita bisa lihat ya. Di dalam ayat 10. Di dalam ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Dan di dalam harapan Paulus ya, dia berdoa apa isinya? Kiranya dia Allah Bapa kita, Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Tuhan menjadikan hatimu, kamu bertambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang kepada yang lain, dan terhadap semua orang sama seperti kami mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Nah, ini yang kita mau garis bawahi. Tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Mata Paulus itu melihat kepada eskatologi. Dia ingin mempersiapkan jemaat yang kudus dan suci tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi inilah yang dia doakan, supaya kamu cinta kasihmu bertumbuh, dan supaya engkau itu kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Blameless, holy. Itu yang dia ingin untuk jemaat itu hidupi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin boleh berpikir begini ya. Menjaga hidup kudus di dalam keadaan yang berkelimpahan itu sebetulnya tidak terlampau sulit ya dalam tanda kutip. Sulit juga sih karena banyak uang jadi pergi ke tempat yang tidak baik, baik saudara ya. Menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak bermoral, banyak juga tantangannya. Tapi orang yang tidak ada keuangan, orang yang dalam keadaan kesusahan, itu tantangannya adalah lebih lagi mereka jualan iman. Ya, kalau kita lihat baru-baru ini orang-orang Kristen, bukan orang-orang ya, orang Kristen wakil menteri itu ya, saudara, Ebenezer Immanuel, itu kan dia tidak dalam keadaan kekurangan, tapi dia sudah jualan iman gitu. Kemunafikan yang ditampilkan di depan publik. Kita akan melihat hal-hal semacam ini. Oleh sebab itu Paulus bilang ya, jaga hatimu supaya engkau tidak bercacat dan kudus. Dan di dalam seluruh pasal 4, ini satu bagian lagi ya, mungkin kita agak terlalu singkat ya, karena mungkin waktu juga ya. Tapi saya akan ajak kita lihat satu bagian lagi di ayat 4 ini, pasal 4. Saya mau baca saja ya, saudara, di dalam bagian ini. Coba lihat penekanan mengenai hidup kudus. Ini selalu muncul, saudara ya. Pasal 4 ayat 1, saudara-saudara kami minta nasihatkan kamu. Kamu telah dengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukan lebih sungguh lagi. Lebih sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk mana yang kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah. Ayat 3. Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Waduh, ini ironi, saudara ya. Kalau kita lihat ya, Paulus itu dari awal tadi tidak bicara hal yang spesifik, tapi sekarang dia mulai ngomong. Penguduskan kamu, yaitu apa yang kamu harus jauhi? Percabulan. Kenapa gitu? Karena di dalam budaya saat itu, percabulan itu masif. Kayak di Efesus saja, kita tahu ada pelacuran bakti, ya. Orang pergi ke kuil Dewi Artemis, lalu melakukan tindakan percabulan dengan prostitusi dari kuil itu. Itu satu budaya umum. Tapi Paulus bilang, kamu tidak boleh begitu. Itu adalah percabulan. Jauhi. Ayat keempat. Penekanan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri, hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang yang tidak kenal Allah. Supaya dalam hal ini jangan memperlakukan saudara dengan tidak baik dan memberdayakan. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian ya, mengenai pelacuran, prostitusi, perselingkuhan, perzinahan, itu adalah masalah yang terjadi dimanapun. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita ngomong ya, di dalam masalah-masalah keluarga, ini adalah salah satu yang mendominasi kesetiaan hidup kepada pasangan. Mendominasi ini. Orang bisa saja kelihatannya pelayanan, ya baik, apa segala macam. Tapi hidupnya tidak bermoral. Banyak, saudara. Ini yang
yang tidak boleh. Makanya Paulus ngomong, kamu harus hidup kudus. Hidup kudus itu apa? Engkau mencintai istrimu, engkau mencintai pasanganmu, dan menjaga hidup yang suci. Ayat 7 ya. Allah panggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemara, tapi yang kudus. Berarti di dalam jemaat Tesalonika ada tantangan hidup suci di antara mereka. Maka Paulus garis bawahi ini. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, tapi menolak Allah yang memberikan juga Roh Kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan yang tidak perlu dituliskan kepadamu sendiri karena kamu telah belajar mengasihi Allah. Dan seterusnya ya. Dan di dalam bagian ini ayat 12 akhirnya dia bilang, kamu hidup sebagai orang-orang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Jadi di dalam ayat yang ke-11-12 ini bicara mengenai bekerja. Bekerja dan kemudian menjadi teladan dan berkat. Di dalam ayat 13 sampai 18 ini adalah bicara mengenai sekali lagi pengharapan eskatologi. Paulus itu bicara apa, Saudara? Dia bicara gini ya, setelah kamu mendengar mengenai nasihat-nasihat hidup yang kudus dan segala macam, kenapa engkau harus sungguh-sungguh? Karena Kristus akan datang segera. Itu poinnya. Kalau Kristus datang segera, Saudara, hari ini misalnya, ini menjadi perenungan kita. Hari ini Tuhan Yesus datang. Maka ya hati kita bagaimana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Secara jujur kita akan mengkoreksi hati kita hari ini. Mungkin kita masih ada ribut sama pasangan, ya. Kita mungkin ada hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita, pekerjaan, bisnis, atau apa lagi lah, saudara. Kristus datang, dan waktu dia datang, respon hati kita bagaimana? Hanya orang yang hidup suci dan bersih yang menantikan kedatangan Kristus kali kedua. Maka di dalam bagian ini dia mengatakan bagian ini ya, mengenai pengharapan. Ini satu sisi, saudara ya. Kita sudah lihat satu bagian. Tapi di dalam bagian terakhir, penghiburan juga adalah dalam kedatangan Kristus. Karena hari itu jemaat Tesalonika itu berpikir kalau ada orang yang mati sebelum Kristus datang, maka orang mati itu akan binasa. Tapi itu tidak yang dikatakan Paulus. Paulus bilang di dalam bagian terakhir ya, ayat ke-13 ya. eh, kami tidak bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ayat 13 saya baca. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi pemikiran mereka kalau orang meninggal sebelum Kristus datang itu binasa. Itu tidak benar ya. Jadi Paulus bilang ayat 14. Karena jika kita percaya Yesus telah mati dan bangkit, kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Ini yang kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini ayat 16. Nah, mungkin banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa nanti kita bisa elaborate di dalam tanya jawab, sore. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang lain akan dengan perkataan ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita lihat bagian ini adalah gambaran yang kadang disalahartikan dengan pengangkatan ya. Kalau pengangkatan itu orang dari bumi diangkat ke sorga. Itu pengangkatan. Tapi yang di sini menyongsong itu artinya menyambut. Menyambut tuh gini ya, sore. Waktu ada orang ketok pintu saudara punya rumah, tok tok tok, saudara pergi menyongsong dia. Berarti menyambut dia di depan pintu. Nah, ini gambarannya Kristus itu Tuhan datang ke dalam dunia. Ini adalah kedatangan Kristus kali kedua dan orang-orang kudus itu akan menyongsong Kristus di awan-awan. Jadi, menyongsong atau bertemu di langit lah gitu. Tapi bukan di luar bumi, saudara, bukan di sorga. Karena Kristus digambarkan sedang turun. Dan waktu itu terjadi, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang bertahta atau menyatakan tahtanya di dalam dunia. Itu adalah mengacu kepada Yerusalem baru. Nah, jadi Paulus itu memberikan penghiburan terakhir ya di dalam konteks Tesalonika mengenai hari kedatangan Kristus dan dia bilang orang yang sudah meninggal itu tidak menjadi yang terkemudian gitu. Tapi kita yang masih hidup tidak mendahului orang yang meninggal. Karena mereka akan dibangkitkan dan kita akan bersama menyongsong daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang kali kedua. Nah memang Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kita agak concise ya. Kita agak singkat padat gitu.
bahas beberapa bagian, tapi tujuannya adalah supaya kita itu bisa lihat surat Tesalonika. Waktu Bapak Ibu nanti baca lagi, saudara, ya ini pembacaannya bisa lebih fruitful, lebih limpah. Kita bisa tahu apa yang terjadi di dalam kitab Kisah Rasul. Kita tahu pergumulan jemaat, penindasan, eskalasi penderitaan. Dalam penderitaan mereka boleh jadi terang, menguatkan iman saudara yang lain. Paulus menguatkan hati mereka. Cerita juga tentang pergumulan penderitaan yang dia hadapi. Lalu Paulus juga menekankan pentingnya apa? Hidup suci di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena menyongsong hari Kristus akan datang kali kedua. Paulus dengan terus dia doakan supaya mengerti apa pengharapan yang ada di dalam Kristus ya. Dan setelah itu bukan hanya itu ya, dia tidak berhenti di situ. Dia memberikan gambaran mengenai kedatangan Kristus kali kedua. Pengharapan apa yang dikandung? Yaitu orang yang mati akan bangkit. Kita akan bersama-sama menyongsong atau menyambut Tuhan Raja kita yang menjadi hakim yang adil. Dan ini adalah satu bagian ya dalam 4 pasal ini. Pasal terakhir kita tidak mungkin bahas lagi, saudara ya. Tapi ini adalah peringatan Tuhan datang waktu-waktu. Sewaktu-waktu dia datang. Kamu perlu berjaga-jaga. Tapi kamu tenang saja. Kamu adalah orang-orang di dalam Tuhan. Yang kamu tidak perlu khawatirkan. Nah ini bagian-bagian yang kita renungkan. Dan biarlah di dalam bagian ini, saudara ya, kita boleh makin cinta firman Tuhan. Diperlengkapi untuk baca firman lebih lagi, saudara ya. Dan pada akhirnya kita bukan hanya mengerti, kita menghidupi, menjaga hati untuk tetap setia melayani Tuhan meskipun ada penderitaan, jangan gentar, jaga kesucian hidup dan selalu berharap kepada Kristus yang akan datang kali kedua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami renungkan, penelaahan di dalam pembahasan mengenai surat 1 Tesalonika, mencelikan kami untuk mengerti mengenai firman yang kami renungkan. Meskipun padat, tapi kami boleh mengerti ketika kami membaca kembali, dan biarlah setiap pembacaan kami boleh berbuah, boleh menjadi pembacaan yang memberkati kami. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup kami, menyucikan hidup kami, menjadi pelaku-pelaku firman, penurut-penurut Tuhan. Dan kami boleh menjaga hidup dengan suci, bersih, dengan hati yang tulus, murni, menjaga kehidupan keluarga, menjaga pelayanan kami, pekerjaan kami, sehingga semua ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.